Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Syaditya, NPM 2012 12 40 50, Prodi S1 Informatika. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah. Nah, definisi dari ma'rifatullah atau mengenal Allah menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengenal zat Allah Subhanahu wa taala, mengetahuinya bahwa Allah adalah wujud esa, tunggal, maha agung, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Nah, adapun sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, maha melihat dengan segala sifat kesempurnaannya. Nah, buah dari ma'rifatullah, buah dari mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah menambah iman dan takwa seseorang. Nah, ini akan menghasilkan hidup mulia, berkah, dan balasannya adalah surga jannah. Adapun tiga jalur untuk pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalil nas. Nah, di dalil nas ini adalah mengenal Allah melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya ada dalil akal. Nah, di dalil akal kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui pemikiran dan takabur terhadap ciptaannya. Misalnya penciptaan langit dan bumi. Nah, yang ketiga dalil fitrah, mengenal Allah melalui kesadaran bawaan atau naluri alamiah setiap manusia. Nah, adapun pentingnya takabur atau dalil akal dalam Quran surah Ali Imran ayat 109 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, di ayat ini menjelaskan tentang bahwa proses berpikir dan merenungkan penciptaan adalah ciri orang-orang yang berakal, yang menjadi jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada tauhidullah. Nah, tauhidullah, teman-teman, apa itu tauhidullah? Nah, tauhid secara bahasa berarti menjadikan sesuatu satu saja, namun secara syar'i di dalam istilah agama, tauhidullah dimaknai sebagai menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekusyukannya. Nah, adapun tujuan utama dari belajar tauhidullah tersebut adalah agar seseorang insan tidak hanya tahu konsep tauhid, tetapi juga mampu mengamalkan dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menjalankan tauhid di dalam kehidupan sehari-hari ini, pemahaman tauhid yang mendalam akan menuntut seseorang untuk menolak secara total terhadap otoritas kepemimpinan dan hukum yang dibuat bukan atas nama dan bukan ditujukan sebagai bukti pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Nah, surah ini menunjukkan bahwa keesaan Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah dan dijadikan tujuan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada penegasan kekuasaan mutlak atau tauhid rububiyah dan mulkiyah.
Nah, dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Nah, ayat ini menegaskan bahwa keesaan Allah dalam penciptaan, pemberian rezeki, dan pengaturan alam semesta. Keesaannya Allah sebagai Raja, pemilik mutlak, dan sumber dari segala kekuasaan. Nah, kesadaran kita akan wujud kerajaan Allah ini di dalam semesta harus memotivasi insan untuk mentauhidkannya. Orang yang mencapai tingkat pengenalan atau ma'rifatullah, mereka adalah orang-orang yang benar akan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu sedikit pemaparan dari saya. Wabillahi lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.